kitab terakhir Ibn Taymiyah, Insaf dan fatwa-fatwa yang lama. Benarkah dakwaan ini? Bismillah. Tak betul. Disebutkan dalam beberapa kitab sirah yang mana mereka jumpa buku tulisan tangan Ibn Taymiyah yang katakan Ibn Taymiyah, bukan kitab terakhir, bukan kitab, berlaku dalam satu majlis perdebatan, Ibn Taymiyah telah menulis surat dengan tangan dia mengakui akidah Asy'ariyah adalah akidah yang benar dan sebagainya, dia kembali meninggalkan akidah salaf. Betul ke tidak? Maklumat ini tak betul. Kenapa maklumat ini tak betul? Satu, murid-murid Ibn Taymiyah, murid-murid rapat Ibn Taymiyah tidak meninggalkan akidah yang Ibn Taymiyah pegang. Satu, murid-murid rapat dengan dia, penulisan dia. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Opening dari Ustadz Salman sengaja saya bawakan untuk menghantam, menghujat ya narasi-narasi Ustadz Firanda yang mengklaim atau menarasikan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu bertobat dari akidah dari akidah Asy'ari menuju akidah Salafi Wahabi. Dan ini klaim yang dusta ya, klaim yang sangat dusta dan ya tidak ada buktinya lah, tidak ada buktinya. Coba kita dengarkan video tersebut. Apakah sampai akhir hayat Al-Ghazali berada di atas Asy'ariyah? Diriwayatkan Al-Imam Al-Ghazali, Ar-Razi semuanya taubat di akhir hayat mereka. Ya. Dan itu yang kita berharap bagi mereka di sisi Allah. Ya, jelas sekali ya Ustadz Firanda di sini membuat narasi di tengah orang-orang awam Salafi Wahabi bahwasanya Imam Ar-Razi dan Imam Al-Ghazali itu di akhir hayatnya berpindah akidah dari akidah Asy'ariyah menuju Salafi Wahabi. Ini klaim yang sangat dusta. Kenapa? Jawabannya ya tadi. Kalau benar Imam Al-Ghazali itu pindah dari akidah Asy'ariyah menuju akidah Salafi Wahabi, harusnya murid-murid yang dekat, yang rapat, ya harusnya menyebarkan akidah yang baru itu. Ya, harusnya itu kan yang disebar. Tetapi nyatanya nggak ada. Ya, murid-murid beliau yang menyebarkan akidah baru Imam Al-Ghazali. Sebagaimana pernyataan Ustadz Salman yang tadi. Hanya klaim semata lah, dan itu tersebar di orang-orang Salafi Wahabi ya. Kalaupun ada ya narasi-narasi tentang kegelisahan beliau bukan soal akidah, tetapi tentang kekeringan hati. Beliau itu ahli kalam, ahli filsafat ya. Harus berdebat dengan orang-orang sesat, Mu'tazilah, kemudian orang-orang Mujassimah, orang-orang ateis, filsafat yang sesat ya. Berdebat itu kan membuat hati itu ya, walaupun membela yang hak tetap membuat kering hati. Akhirnya beliau ujlah, kemudian bertemu dengan ahli tasawuf. Beliau mendapatkan pencerahan ya, tersuburkan hatinya. Kemudian beliau membuat kitab Ihya Ulumuddin ya. Itu yang jelas ya, ada kitabnya ya. Dan nggak ada narasi yang menyebutkan bahwa Imam Al-Ghazali itu pindah kepada akidah Tajassim Ibnu Taimiyah. Yang kedua, kalaupun dinyatakan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu pindah kepada akidah Salafi Wahabi, ya ini sangat-sangat bodoh sekali. Kenapa? Karena jelas-jelas akidah Salafi Wahabi itu muncul jauh dari wafatnya Imam Al-Ghazali. Mana mungkin Imam Al-Ghazali berakidah Salafi Wahabi, sedangkan Salafi Wahabi itu muncul beratus tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghazali. Kan lucu sekali dan bodoh sekali. Yang ketiga, kalaulah ada ungkapan-ungkapan bahwa Imam Al-Ghazali itu memegang atau memeluk akidah Salafi Wahabi atau salaf lah, akidah salaf, mohon maaf, ya bukan taubat. Dari awal Imam Al-Ghazali itu membela akidah salaf ya.
Imam Al-Ghazali itu meneruskan perjuangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang membela akidah ahli sunnah wal jamaah dari kelompok-kelompok sesat seperti Mu'tazilah, Mujassimah dan yang lainnya. Kok bisa ada narasi beliau tobat? Kan aneh sekali. Kalaupun ada ungkapan-ungkapan salaf, ayo kembali kepada ungkapan salaf atau manhaj salaf. Manhaj salaf yang diklaim oleh Imam Al-Ghazali itu bertentangan dengan Salafi Wahabi. Ya, banyak di kitab-kitab, bukan hanya Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam An-Nawawi, Imam Al-Baihaqi. Ketika mengklaim akidah salaf itu akidah tauhid, sedangkan tauhid itu dinyatakan sesat oleh Ibnu Taimiyah, bahkan akidah yang paling buruk, seburuk-buruknya ahli bid'ah. Kok bisa ada narasi-narasi bahwasannya Imam Al-Ghazali bertobat kembali kepada manhaj salaf versi Salafi Wahabi, sedangkan yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali itu salaf itu tauhid. Kan itu ya gimana ya? Ya mungkin karena mereka itu ngomong itu di depan orang-orang yang awam, ya jelas berani sekali ya, sangat berani. Kalau di hadapan orang-orang yang berilmu, yang tahu bagaimana sosok Imam Al-Ghazali, ya mungkin mereka gak akan confident seperti itu menyatakan bahwa Imam Al-Ghazali tobat. Kemudian yang keempat saya akan bawakan di sini ya, bagaimana pernyataan dari Syekh Salafi Wahabi ya, yang menentang pandangan Ustadz Firanda ini ya. Karena pandangan Ustadz Firanda ini bukan hanya dari Ustadz Firanda ya, masih banyak masyayikh seperti Syekh Abdul Razak Al-Badr itu menyatakan sama ya, Imam Al-Ghazali itu tobat. Tetapi banyak Salafi Wahabi yang agak ekstrim ya, yang menyatakan bahwa Imam Al-Ghazali itu sampai wafat ya tetap dalam akidah Asy'ariyah, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, istiwa lah, mereka takwil. Ya, silakan kita cermatilah pandangan Syekh Samsudin. هل صحيح أن الغزالي تاب كما قال ابن تيمية وابن الصلاح وعبد الرحمن دمشقية؟ يعني مع احترامي الكبير وحبي الشديد لابن تيمية ولعبد الرحمن دمشقية، لا أدري أي ابن صلاح تقصد، لم يثبت عنه أنه تاب. لم يثبت عنه أنه تاب. إيش معنى توبة؟ أن ينقض أقواله السابقة ويقول أقوالا جديدة. ولكن الغزالي ما نقض ولا قول، ولا تراجع عن قول من أقواله، ولا صحح. كيف عرفنا أنه تاب؟ وين يعني أين توبته؟ نعم عنده كتاب إلجام العوام عن علم الكلام. بعض الناس إذا قرأ عنوان الكتاب يقول والله ما شاء الله هذا خلاص تاب عن علم الكلام، لكن هو في كتابه هذا يقر علم الكلام، بل هو هذا الكتاب إلجام العوام يدرسه الأشعرية. كيف يكون تاب يا أخي؟ لا. Jelas sekali ya, di dalam video tersebut Syekh Samsudin menjelaskan bahwa Imam Al-Ghazali itu tidak ada pernyataan beliau tentang tobat ya, nggak ada. Di mana letak tobatnya itu? Yang namanya tobat, kata Syekh Samsudin, dia meninggalkan pandangan yang lama kemudian menuju pandangan yang baru. Sedangkan Imam Al-Ghazali masih tetap dalam pandangan yang lamanya, nggak ada pandangan yang baru, nggak ada. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, kalaulah dikatakan ada narasi-narasi Imam Al-Ghazali tobat, kemudian kitab Iljamul Awam itu merupakan sepertinya mencela ilmu kalam, itu narasi yang gak paham tentang kitab itu. Kitab itu ya perlu dipahami bahwasannya kitab itu adalah kitab tahziran kepada orang awam yang tidak boleh masuk kepada ilmu kalam, karena ilmu kalam itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang cerdas, alim ulama. Kapan digunakan ilmu kalam? Untuk mengcounter orang-orang sesat. Seperti kita itu orang awam dilarang menafsirkan Al-Quran, dilarang memahami hadis. Kenapa? Karena kita gak tahu ilmu usul fikih,
tidak tahu ilmu bahasa Arab. Begitu juga kita gak boleh belajar ilmu kalam kalau kita gak kuat akidahnya. Bagaimana kita mau mengkonter orang-orang sesat sedangkan kita gak paham tentang akidah yang benar? Itu kitab Iljamul Awam isinya seperti itu. Kata Syekh Samsuddin, yang benar kitab itu menetapkan bahwasannya Imam Al-Ghazali itu menetapkan tentang ilmu kalam. Dan yang terakhir, kata Syekh Samsuddin, kalaulah Imam Al-Ghazali itu tobat, ya, kok bisa kitab tersebut dipelajari oleh orang-orang Asy'ariyah? Dan di mana orang-orang Salafi Wahabi yang belajar kitab tersebut? Yang belajar orang kitab-kitab Asy'ariyah. Kalaulah itu menjadi menjadi bukti pernyataan Imam Al-Ghazali itu tobat, masa dipelajari orang-orang Asy'ariyah? Kan lucu gitu kan, lucu, sangat lucu ya. Gitulah narasi-narasi orang Salafi Wahabi itu. Kadang kita itu ya, karena pribadi itu lebih aware terhadap orang-orang Salafi ekstrim lah. Beliau itu tidak ada kamuflase ya, tidak banyak takiyah ya. Beliau apa adanya. Beliau meyakini akidah Ibnu Taimiyah, beliau meyakini akidah Muhammad bin Abdul Wahhab, confident dengan itu, confident dengan kaidah-kaidah. Beliau sesatkan orang-orang yang bertentangan dengan Salafi Wahabi ya. Maukah itu Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Nawawi, mereka sesatkan. Gak ada ya narasi-narasi yang seperti Ustadz Piranda yang ya banyak kamuflase lah.